Tahukah kamu bahwa seorang pria berusia 71 tahun meninggal dalam tidurnya tadi malam? Keluarganya terkejut. Dia tampak baik sehari sebelumnya. Tak ada masalah kesehatan besar, hanya malam biasa seperti biasanya. Tapi pagi berikutnya, dia tak pernah bangun. Apa yang terjadi? Bisakah itu dicegah? Faktanya, setelah usia 70, kebiasaan tidur tertentu bisa diam-diam membahayakan kesehatanmu, meningkatkan risiko masalah serius seperti stroke, serangan jantung, dan bahkan kematian mendadak. Dan yang terburuk, kebanyakan orang tak sadar mereka melakukan kesalahan ini. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan malam yang perlu kamu hindari jika berusia di atas 70. Ini adalah rutinitas kecil, yang tampak tak berbahaya, tapi bisa sangat memengaruhi kesehatan dan umur panjangmu. Beberapa mungkin mengejutkanmu, dan lainnya bisa jadi hal yang sudah kamu lakukan bertahun-tahun tanpa dipikir lagi. Di akhir video ini, kamu akan punya pengetahuan untuk melindungi diri, meningkatkan tidur, dan bangun dengan rasa lebih kuat serta sehat setiap pagi. Tetap bersamaku sampai akhir, karena kebiasaan terakhir adalah sesuatu yang kebanyakan lansia tak sadar lakukan tiap malam, dan itu bisa sangat membahayakan mereka. Kamu juga akan belajar apa yang bisa dilakukan sebagai ganti untuk tidur yang lebih aman dan sehat. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, makan berat terlalu larut malam. Salah satu kebiasaan tidur paling umum namun berbahaya setelah usia 70 adalah makan berat terlalu dekat dengan waktu tidur. Kamu mungkin anggap itu tak apa. Mungkin kamu sudah melakukannya bertahun-tahun tanpa masalah. Tapi seiring usia bertambah, tubuh kita tak memproses makanan seperti dulu. Apa yang kamu makan sebelum tidur, dan terutama kapan kamu makan, bisa sangat memengaruhi kualitas tidur, kesehatan jantung, dan bahkan risiko komplikasi malam mendadak. Pikirkan ini. Saat masih muda, kamu mungkin bisa makan malam besar larut malam dan tidur nyenyak. Tapi kini, setelah 70, metabolismemu melambat. Sistem pencernaanmu tak seefisien dulu, dan tubuhmu butuh waktu lebih lama untuk mencerna makanan. Ini bisa menyebabkan refluks asam, tidur terganggu, dan bahkan tekanan darah meningkat, yang semuanya terkait dengan risiko lebih tinggi serangan jantung dan stroke saat tidur. Jika kamu pernah bangun tengah malam dengan mulas, rasa tak nyaman, atau jantung berdebar, besar kemungkinan kebiasaan makan malam larutmu penyebabnya. Ini yang terjadi saat kamu makan banyak tepat sebelum tidur. Alih-alih tubuh fokus pada tidur dalam yang menyegarkan, ia sibuk mencerna. Lambungmu memproduksi asam, ususmu bekerja keras, dan detak jantungmu tetap tinggi saat seharusnya melambat. Ini menciptakan reaksi berantai di tubuhmu, membuatmu dalam kondisi tidur ringan, lebih gelisah, dan meningkatkan peluang kejadian kardiovaskular mendadak. Misalnya, katakanlah kamu menikmati camilan larut malam, mungkin hidangan pasta berat atau burger berminyak, tepat sebelum tidur. Kamu mungkin merasa kenyang dan puas, tapi saat berbaring, tubuhmu sulit menahan asam lambung di tempatnya. Asam bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa tak nyaman, batuk, atau bahkan sensasi tersedak yang membangunkanmu. Seiring waktu, refluks asam kronis, atau dikenal sebagai GERD, bisa melemahkan otot di tenggorokan dan saluran napas, meningkatkan risiko pneumonia aspirasi, infeksi paru serius yang bisa fatal bagi lansia. Lebih parah lagi, makan terlalu larut malam bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Jika kamu punya diabetes atau berisiko, kebiasaan ini bisa picu ketidakseimbangan glukosa, menyulitkan tubuh mengatur gula darah saat tidur. Studi tunjukkan lansia yang sering makan larut malam lebih berpeluang kembangkan gangguan metabolik yang picu penyakit jantung. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Coba selesaikan makan terakhir setidaknya 3 hingga 4 jam sebelum tidur. Ini beri tubuhmu cukup waktu untuk mencerna dengan baik sebelum berbaring. Jika butuh camilan sebelum tidur, pilih yang ringan dan mudah dicerna, seperti segenggam kacang, sepotong kecil buah, atau secangkir teh herbal hangat. Pilihan ini justru bisa bantu tidur lebih baik tanpa tekanan berlebih pada sistem pencernaanmu. Ingat, tubuhmu bekerja berbeda sekarang dibanding puluhan tahun lalu. Dengan sesuaikan jadwal makan sederhana, kamu bisa turunkan risiko masalah kesehatan malam, tingkatkan kualitas tidur, dan beri tubuh istirahat yang benar-benar dibutuhkan. Nomor 2. Minum terlalu banyak cairan sebelum tidur. Banyak orang percaya tetap terhidrasi selalu baik, dan meski itu umumnya benar, minum terlalu banyak cairan, terutama sebelum tidur, bisa berbahaya saat usiamu bertambah.
Jika kamu di atas 70 dan sering bangun beberapa kali malam untuk ke kamar mandi, mungkin saatnya pikir ulang berapa banyak cairan yang kamu minum di malam hari. Tapi tidur terganggu bukan satu-satunya masalah. Kebiasaan ini juga bisa tingkatkan risiko jatuh, masalah jantung, dan bahkan penurunan kognitif seiring waktu. Ini alasannya. Seiring usia bertambah, kandung kemihmu alami jadi kurang efisien tahan urin lama. Ototnya melemah, ginjalmu terus saring cairan di malam hari, dan tubuhmu lebih sensitif pada jumlah kecil cairan di sistemmu. Ini berarti jika kamu minum segelas besar air, teh, atau jus sebelum tidur, kamu lebih mungkin bangun malam dengan kebutuhan mendesak untuk buang air. Dan meski ini tanpa hanya gangguan kecil, akibatnya bisa jauh lebih serius dari yang kamu kira. Bayangkan ini, tengah malam, dan kamu tiba-tiba bangun dengan kandung kemih penuh. Kamu coba bangun cepat dari tempat tidur, tapi tekanan darahmu belum sempat sesuaikan. Ini bisa picu yang disebut hipotensi postural, penurunan tekanan darah mendadak saat berdiri, yang bisa sebabkan pusing, kepala ringan, dan bahkan pingsan. Banyak lansia alami ini tanpa sadar, dan sayangnya, ini salah satu penyebab utama jatuh malam yang berbahaya. Perjalanan sederhana ke kamar mandi bisa jadi kecelakaan mengancam nyawa, sebabkan patah tulang, cedera kepala, atau lebih buruk. Selain jatuh, sering buang air malam, atau dikenal sebagai nokturia, bisa ganggu siklus tidurmu serius. Tiap kali bangun dan nyalakan lampu, otakmu tertipu pikir itu pagi. Ini ganggu produksi melatonin alami, hormon penjawab tidur dalam yang menyegarkan. Seiring waktu, kualitas tidur buruk bisa lemahkan sistem imunmu, naikkan tekanan darah, dan bahkan percepat penurunan kognitif. Studi tunjukkan lansia yang sering bangun malam punya risiko lebih tinggi kembangkan demensia dan kondisi terkait memori lain akibat gangguan tidur jangka panjang. Tapi hidrasi tetap penting. Jadi, apa solusi terbaik? Daripada hentikan cairan sama sekali, coba sesuaikan jadwal minummu. Minum mayoritas cairanmu lebih awal di hari dan kurangi menjelang sore. Jika haus di malam hari, ambil tegukan kecil ketimbang minum segelas penuh sekaligus. Dan jika kamu minum minuman berkafein seperti kopi atau teh di sore hari, sadari bahwa kafein bertindak sebagai diuretik, tingkatkan produksi urin dan buat masalah lebih buruk. Satu tips lagi, perhatikan sumber cairan tersembunyi di makananmu. Sup, buah dengan kadar air tinggi, dan bahkan beberapa obat bisa picu retensi cairan dan tingkatkan peluangmu bangun malam. Dengan buat penyesuaian kecil tapi sengaja, kamu bisa tingkatkan kualitas tidurmu drastis, kurangi risiko jatuh malam, dan dukung kesehatanmu secara keseluruhan dalam jangka panjang. Jika kamu masih nonton video ini dan temukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk beritahu aku kamu ada. Dan jika belum berlangganan, aku sarankan berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video. Dukunganmu bantu kami terus buat konten bagus untuk informasikan dan inspirasimu. Sekarang, mari lanjut. Nomor 3. Tidur di ruangan yang terlalu hangat. Kamar tidur nyaman dan hangat mungkin terdengar menggoda, tapi jika kamu di atas 70, jaga ruanganmu terlalu hangat di malam hari bisa diam-diam bahayakan kesehatanmu. Banyak lansia salah naikkan termostat atau pakai selimut tebal. Pikir itu bantu mereka tidur lebih baik. Tapi kenyataannya, tidur di ruangan terlalu hangat bisa tingkatkan risiko masalah jantung, dehidrasi, dan kualitas tidur buruk tanpa kamu sadari. Saat kita tua, tubuh jadi kurang efisien atur suhu. Kemampuan berkeringat dan lepaskan panas turun, buat suhu tubuh lebih mudah naik terlalu tinggi, terutama saat tidur. Ketika tubuhmu kepanasan, jantungmu harus kerja lebih keras untuk dinginkan, yang bisa beri tekanan tak perlu pada sistem kardiovaskularmu. Ini bisa sangat berbahaya bagi lansia dengan kondisi jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah sirkulasi. Pikirkan ini. Pernahkah kamu bangun merasa berkeringat, gelisah, atau bahkan sedikit sesak napas tengah malam? Itu tubuhmu berjuang atur panas. Studi tunjukkan tidur di ruangan hangat tingkatkan risiko dehidrasi, meski kamu tak haus. Dehidrasi ringan di malam bisa sebabkan darah jadi lebih kental, tingkatkan risiko pembekuan darah, serangan jantung, dan stroke, khususnya pada orang tua. Mari kita lihat contoh. Bayangkan seseorang seperti Budi, pensiunan 74 tahun yang suka baca di tempat tidur sebelum tidur malam. Dia jaga kamarnya di suhu nyaman 24 derajat Celcius dan tumpuk selimut tebal untuk tetap hangat. Tapi malam demi malam,
Dia temukan diri berguling-guling, bangun basah keringat dan rasa grogi pagi berikutnya. Apa yang tak disadari Budi adalah lingkungan tidur hangatnya ganggu siklus tidur alami tubuhnya. Cegah dia capai tahap tidur dalam yang menyegarkan yang dibutuhkan untuk kesehatan optimal. Ruangan lebih sejuk bantu tidur lebih baik dengan dorong tubuh turunkan suhu intinya alami. Proses ini penting untuk tidur dalam, yang bantu konsolidasi memori, fungsi sistem imun, dan umur panjang keseluruhan. Lansia yang konsisten tidur di lingkungan lebih sejuk laporkan bangun rasa lebih segar, berenergi, dan tajam mental. Jadi, berapa suhu tidur ideal? Ahli sarankan jaga kamar tidurmu antara 16 dan 19 derajat Celcius untuk kualitas tidur optimal. Jika itu terasa terlalu dingin, coba lapisi dengan selimut katun bernapas ketimbang yang sintetis tebal, yang bisa tahan panas. Pakai pakaian tidur ringan yang serap lembab juga bisa bantu atur suhu tubuh sepanjang malam. Trik sederhana lain, buka jendela untuk udara segar atau pakai kipas kecil untuk jaga sirkulasi udara. Ini tak hanya bantu dinginkan, tapi juga tingkatkan kualitas udara, kurangi risiko masalah napas yang bisa ganggu tidur. Buat penyesuaian kecil ini pada lingkungan tidurmu bisa punya dampak besar pada kesehatanmu keseluruhan. Dengan jaga kamar tidurmu sejuk, kamu kurangi risiko ketegangan kardiovaskular, dorong tidur lebih dalam, dan bangun rasa lebih segar tanpa bahaya kepanasan. Sekarang, mari bicara satu kebiasaan tidur terakhir yang sangat berisiko bagi lansia, tapi banyak orang tak sadar lakukannya tiap malam. Ini mungkin kejutkanmu. Nomor 4, tidur dalam posisi salah. Kebanyakan orang tak pikir dua kali soal cara mereka tidur. Anggap selama nyaman, mereka baik. Tapi setelah 70, posisi tidurmu bisa punya dampak jauh lebih besar pada kesehatanmu ketimbang yang kamu sadari. Posisi tidur salah bisa sebabkan masalah napas, sirkulasi buruk, dan bahkan tingkatkan risiko gagal jantung atau stroke. Dan namun, banyak lansia tak sadar tidur dengan cara yang beri tekanan tak perlu pada tubuh mereka tiap malam. Ini alasannya. Saat usiamu bertambah, tubuh alami ubah dalam tonus otot, fungsi paru, dan sirkulasi. Berbaring di posisi salah berjam-jam bisa batasi aliran udara, kurangi kadar oksigen, dan beri tekanan pada pembuluh darah kunci, buat tubuhmu sulit fungsi baik saat tidur. Seiring waktu, ini bisa picu segala dari mendengkur dan apnea tidur, hingga kondisi lebih serius seperti ketegangan jantung malam. Misalnya, tidur telentang mungkin tampak pilihan nyaman, tapi bagi banyak lansia, ini salah satu posisi paling berisiko. Saat kamu telentang, gravitasi sebabkan lidah dan jaringan lunak di tenggorokan rileks dan jatuh ke belakang, sebagian blokir saluran napasmu. Ini bisa picu apnea tidur obstruktif, kondisi di mana napas berulang berhenti dan mulai saat tidur. Banyak orang tak sadar mereka punya ini, tapi itu bisa sangat tingkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan bahkan serangan jantung mendadak. Pikirkan seseorang seperti Agus, 76 tahun yang selalu tidur telentang. Istrinya perhatikan dia kadang berhenti napas beberapa detik malam sebelum tersengal cari udara. Awalnya, dia abaikan, pikir itu cuma penuaan normal. Tapi seiring waktu, dia mulai bangun rasa lelah, dengan sakit kepala dan sulit konsentrasi di siang hari. Ketika akhirnya bicara ke dokter, dia tahu posisi tidurnya picu apnea tidur tak terdeteksi, beri tekanan pada jantungnya tiap malam. Bahkan jika tak punya apnea tidur, tidur di posisi salah juga bisa pengaruhi sirkulasi. Saat tidur di sisi kanan, studi sarankan itu beri tekanan ekstra pada jantung, buat darah sulit sirkulasi efisien. Ini khususnya jadi perhatian bagi lansia dengan kondisi jantung, karena bisa picu penumpukan cairan di paru dan kaki, sebabkan kondisi bernama gagal jantung kongestif seiring waktu. Jadi, apa posisi tidur terbaik setelah 70? Ahli sarankan tidur di sisi kiri kapanpun mungkin. Posisi ini bantu tingkatkan sirkulasi, biarkan jantung pompa lebih efisien, dan bahkan bantu pencernaan. Untuk orang rentan refluks asam atau mulas, tidur di sisi kiri bisa cegah asam lambung naik ke tenggorokan, kurangi rasa tak nyaman dan tingkatkan kualitas tidur. Jika sulit tetap di sisi saat tidur, coba pakai bantal tubuh untuk cegahmu guling ke punggung. Angkat kepalamu sedikit dengan bantal penyangga juga bisa bantu jaga saluran napas terbuka dan kurangi risiko gangguan napas. Dan jika alami nyeri sendi atau kaku, letakkan bantal di antara lututmu bisa bantu jaga keselarasan tulang belakang dan kurangi tekanan di punggung bawahmu. Buat penyesuaian sederhana ini pada posisi tidurmu bisa punya dampak besar pada kesehatanmu keseluruhan.
Dengan pastikan tubuhmu di posisi optimal untuk sirkulasi, napas, dan fungsi jantung, kamu bisa kurangi risiko komplikasi kesehatan malam dan bangun rasa lebih segar dan berenergi. Jika kamu masih nonton video ini dan temukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk beritahu aku kamu ada. Dan jika belum berlangganan, aku sarankan berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video. Dukunganmu bantu kami terus buat konten bagus untuk informasikan dan inspirasimu. Sekarang, mari lanjut. Pikiran terakhir. Kita sudah bahas 4 kebiasaan tidur yang mungkin tampak tak berbahaya tapi bisa bahayakan kesehatanmu setelah 70. Dari makan terlalu larut malam hingga minum terlalu banyak cairan sebelum tidur, dari jaga ruangan terlalu hangat hingga tidur di posisi salah, tiap kebiasaan ini bisa diam-diam pengaruhi jantungmu, kualitas tidur, dan kesejahteraan keseluruhan. Kabar baiknya, risiko ini tak pasti. Dengan buat penyesuaian kecil pada rutinitas malammu, kamu bisa tingkatkan tidur, turunkan risiko masalah kesehatan serius, dan bangun rasa lebih kuat tiap pagi. Sekarang, luangkan waktu untuk renung. Kebiasaan mana yang kamu kenali dalam rutinitasmu sendiri? Apa kamu sering bangun malam? Pernahkah rasa gelisah atau kepanasan saat tidur? Mungkin kamu tidur telentang bertahun-tahun tanpa sadari dampaknya. Apapun kasusnya, kunci adalah kesadaran. Sekali kamu kenali masalahnya, kamu bisa ambil langkah untuk perbaiki. Jadi, ini tantanganku untukmu malam ini. Perhatikan rutinitas tidurmu. Coba sesuaikan hanya satu kebiasaan ini dan lihat bagaimana itu pengaruhi tidurmu. Mungkin kamu pindah makan terakhir sedikit lebih awal, turunkan termostat, atau alih ke sisi kiri saat tidur. Bahkan satu ubah kecil bisa buat beda besar seiring waktu. Sekarang kita sudah sampai di akhir video ini. Terima kasih banyak karena telah menyaksikan sampai sini. Kami harap kamu mendapatkan wawasan berharga dari 4 kebiasaan tidur yang bisa memengaruhi kesehatanmu setelah usia 70. Sekarang, kami ingin tahu dari kamu. Apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Satu hal yang kamu pelajari dari video ini dan akan kamu terapkan dalam hidupmu mulai hari ini. Jika kamu menyukai video ini, silakan tinggalkan komentarmu di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, serta berlangganan ke kanal YouTube kami. Dukunganmu sangat berarti untuk kami terus membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tidur nyenyak.